Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Maulana, dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang determinan pada matriks. Agar kalian mengetahui bagaimana determinan pada matriks itu seperti apa, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, untuk determinan matriks, jadi tidak semua matriks itu bisa ditentukan determinannya. Ada syarat yang harus dipenuhi. Dan syarat matriks yang bisa dicari determinannya yaitu haruslah sebuah matriks persegi. Jadi jika matriks tersebut bukan matriks persegi, maka matriks tersebut tidak dapat dicari determinannya. Nah, karena matriks persegi, kita mulai dari mencari determinan matriks 2 kali 2. Nah, misalkan kita diberikan sebuah matriks 2 kali 2 yaitu A, B, C, D. Nah, untuk notasi matriks, notasi determinan atau simbol determinan itu bisa dituliskan seperti ini, yaitu bisa kita tuliskan A yang diapit oleh dua buah garis lurus seperti nilai mutlak, atau bisa juga kita tuliskan seperti ini, diawali dengan kata det yang bermakna determinan, lalu kita tulis matriksnya seperti ini, seperti determinan A, det A. Atau bisa juga dengan menuliskan seperti matriks tapi kurungnya merupakan kurung yang seperti nilai mutlak, sebuah garis lurus seperti ini. Nah, kemudian rumus untuk mencari determinan 2 kali 2 seperti apa? Jadi rumusnya adalah sebagai berikut. Jadi determinan A dirumuskan dengan A kali D dikurang B kali C. Jadi kita kali seperti ini. Jadi pertama kita kalikan diagonalnya seperti ini, A kali D yang menghadap kanan, A kali D. Lalu kita kurangkan dengan diagonal yang berlawanan, yaitu B kali C. Sekali lagi, A kali D dikurang B kali C. Nah, seperti ini rumus untuk determinan 2 kali 2. Langsung saja kita masuk ke contoh. Misalkan kita diminta untuk mencari determinan matriks H. Nah, dari matriks H ini kan jelas bahwa elemennya adalah 4, 2, 7, 5. Dan untuk mencari determinannya, langsung saja kita masukkan rumus, yaitu kita kalikan diagonal utamanya terlebih dahulu, 4 kali 5. Lalu kita kurangkan dengan diagonal yang berlawanan, yaitu 7 kali 2. Nah, dari sini kita peroleh 4 kali 5 itu sama dengan 20. Lalu kita kurang 7 kali 2 itu sama dengan 14, sehingga hasilnya sama dengan 6. Oke, selanjutnya misalkan kita punya matriks M yaitu 3, 1, negatif 4, 2. Nah, untuk determinan matriks M kita kalikan diagonal utamanya terlebih dahulu yaitu 3 kali 2. Kemudian kita kurang dengan diagonal yang berlawanan yaitu negatif 4 kali 1. Nah, 3 kali 2 itu sama dengan 6. Lalu negatif 4 kali 1 sama dengan negatif 4. Karena dikurang negatif berarti sama dengan ditambah. Jadi 6 tambah 4 itu sama dengan 10. Kemudian selanjutnya misalkan kita diminta untuk mencari determinan matriks G 4, 2, 6, 3. Jadi sama seperti sebelumnya. Determinan matriks G itu kita kalikan diagonal utamanya terlebih dahulu. 4 kali 3. Lalu kita kurang dengan diagonal yang berlawanan, yaitu 2 kali 6. Nah, 4 kali 3 itu sama dengan 12. Lalu kita kurang dengan 6 kali 2 juga 12. Dan 12 kurang 12 sama dengan 0. Nah, karena determinan G sama dengan 0, maka matriks G ini kita sebut sebagai matriks yang singular. Nah, kenapa? Karena determinannya sama dengan 0. Oke, seperti itu untuk matriks 2 kali 2 untuk mencari determinannya. Nah, bagaimana jika kita ingin mencari determinan 3 kali 3? Nah, untuk determinan matriks 3 kali 3, misalkan kita diberikan matriks A seperti ini. Nah, untuk mencari determinannya kita bisa menggunakan dua cara. Sebenarnya bisa ada cara lain selain kedua cara ini, tapi untuk video kali ini kita akan mengenal dua cara tersebut saja terlebih dahulu. Nah, cara yang pertama ada yang dikenal sebagai aturan Sarus. Nah, bagaimana prosedur determinan pada aturan Sarus ini? Nah, pertama kita tuliskan matriks A-nya terlebih dahulu secara lengkap, yaitu 3, 2, 1, 5, 4, 2, 2, 1, 3. Nah, setelah itu kita tulis ulang kolom pertama dan kolom keduanya pada sebelah kanan matriks yang kita sudah tulis tadi.
Jadi kolom pertamanya yaitu 352 kita tulis di samping kanan seperti ini 352. Begitu pula untuk matriks yang kedua pada kolom kedua maksud saya yaitu 241. Nah, kemudian caranya seperti apa untuk mencari determinannya? Jadi sama seperti determinan 2 kali 2. Yang kita kalikan adalah yang diagonal utamanya. Yaitu yang pertama 343. Tapi karena di sini ada 3 buah diagonal utama, maka ketiganya harus kita kalikan ya, yaitu 343, 222, dan 151. Nah, yang pertama kita kalikan matriks diagonal utamanya ya, yaitu 343. Nah, 3 kali 4 itu sama dengan 12, 12 kali 3 itu sama dengan 36. Kemudian kita kalikan lagi selanjutnya yaitu 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Kemudian selanjutnya kita kalikan 1 kali 5, 5, 5 kali 1, 5. Setelah itu kita kurangkan dengan diagonal yang berlawanan. Yaitu yang pertama adalah yang ini, 2 kali 4 kali 1. 2 kali 4 itu 8, 8 kali 1 itu sama dengan 8. Kemudian selanjutnya diagonal yang berlawanan yang lain yaitu 1 kali 2, 2, 2 kali 3 itu sama dengan 6. Kemudian yang terakhir 352. 3 kali 5, 15. 15 kali 2 itu sama dengan 30. Nah, langsung saja kita operasikan. 36 tambah 8, 44 tambah 5 itu sama dengan 49. 8 tambah 6, 14. 14 tambah 30 itu sama dengan 44. Dan 49 dikurang 44 itu sama dengan 5. Nah, seperti itu jika kita ingin menggunakan aturan Sarus. Kemudian untuk cara yang kedua ada yang disebut sebagai metode minor kofaktor. Nah, bagaimana caranya untuk mencari determinan dengan metode minor kofaktor? Nah, caranya adalah yang pertama kita harus menetapkan baris atau kolom yang akan kita jadikan patokan. Jadi sekali lagi caranya adalah yang pertama kita harus menentukan baris atau kolom yang kita akan jadikan sebagai patokan. Kemudian harus mengikut ke pola ini. Jadi positif, negatif, negatif, dan seterusnya. Nah, setelah kita menentukan baru kita bisa melakukan langkah. Nah, misalkan kita ingin yang ingin kita jadikan sebagai patokan yaitu baris pertama, yaitu 3, 2, 1. Nah, caranya adalah karena yang kita tetapkan sebagai patokan adalah baris pertama, maka pertama kita ambil angka 3 ini pada baris pertama, kemudian kita coret yang sejajar dengan angka 3 ini. Nah, nanti tersisa 4, 2, 1, 3. Jadi caranya adalah kita tuliskan 3, lalu kita kali dengan determinan dari matriks 4, 2, 1, 3. Kemudian selanjutnya kita pilih 2, yaitu masih pada baris pertama, lalu kita coret yang sejajar dengan 2. Nah, nanti akan tersisa 5, 2, 2, 3. Jadi kita kalikan matriks 2 dengan matriks 5, 2, 2, 3. Nah, kenapa di sini dikurangkan? Sesuai dengan polanya ya. Jadi tetap positif, negatif, positif. Jadi positif, lalu kita kurangkan. Nah, kemudian yang selanjutnya kembali dijumlahkan. Jadi kita pilih 1, kemudian kita coret yang sejajar dengan 1. Sehingga tersisa plus 1 dikali dengan matriks 5, 4, 2, 1. Nah, langsung saja kita operasikan 3 kali. Nah, determinan 4, 2, 1, 3 itu sama dengan 4 kali 3 itu 12. 12 dikurang 1 kali 2 itu 2. Jadi 12 kurang 2, 10. Lalu kita kurang dengan 2 dikali determinan ini, yaitu 5 kali 3, 15. 15 dikurang 2 kali 2, 4. Nah, 15 kurang 4 itu sama dengan 11. Lalu kita tambah 1 dikali determinan ini. Nah, caranya adalah 5 kali 1, 5, dikurang 2 kali 4, 8. 5 kurang 8 itu sama dengan negatif 3. Nah, langsung saja kita operasikan. 3 kali 10, 30, dikurang 2 kali 11, 22, lalu 1 kali negatif 3 itu sama dengan negatif 3. Dan jika kita operasikan, 30 dikurang 22 itu sama dengan 8, dan 8 kurang 3 itu sama dengan 5. Nah, dari sini kita bisa dapat dua hasil yang sama dengan menggunakan dua cara yang berbeda. Jadi kedua cara ini silahkan dipilih yang mana yang lebih
disukai, yang lebih efektif dan efisien untuk digunakan. Secara pribadi saya lebih suka menggunakan cara 2, yaitu metode minor kofaktor. Tapi kalian juga bisa menggunakan aturan Sarus jika kalian lebih suka menggunakan aturan Sarus. Intinya hasilnya harus sama. Nah, selanjutnya kita kembali melatih kemampuan kita mencari determinan 3 kali 3 dengan dua cara tersebut. Misalkan kita diberi matriks B 4, 5, 2, 3, 1, negatif 1, 2, 3, 0. Nah, kita cari determinannya pertama dengan menggunakan aturan Sarus. Sama seperti sebelumnya, kita tulis terlebih dahulu matriksnya seperti ini. Kemudian kita tuliskan ulang matriks pada kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan matriks yang kita telah tulis sebelumnya. Nah, setelah itu kita kali diagonal utamanya terlebih dahulu, yaitu ada 3. Pertama yang ini 4 kali 1 kali 0. Nah, 4 kali 1 4 kali 0 0. Kemudian yang kedua 5 kali negatif 1 kali 2. 5 kali negatif 1 negatif 5 kali 2 itu sama dengan negatif 10. Kemudian yang ketiga 2 3 3. 2 kali 3 6. 6 kali 3 itu sama dengan 18. Nah, setelah kita kalikan diagonal utamanya, kita kurangkan dengan diagonal yang berlawanan, yaitu 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4. Kemudian 3 kali negatif 1, negatif 3 kali 4 itu sama dengan negatif 12. Kemudian selanjutnya 0 kali 3 itu 0 kali 5, 0. Nah, setelah itu langsung saja kita operasikan. 0 dikurang 10 itu negatif 10 tambah 18 itu sama dengan 8. Lalu kita kurangkan dengan 4 dikurang 12 itu sama dengan negatif 8. Nah, 8 dikurang negatif 8 dikurang negatif itu sama dengan ditambah. Berarti 8 ditambah 8 itu sama dengan 16. Nah, dari sini kita peroleh determinan matriks B itu sama dengan 16. Kemudian yang kedua, kita menggunakan cara metode minor kofaktor. Nah, tentunya dengan ketentuan yang sama. Misalkan kita masih menggunakan baris pertama sebagai patokan. Misalkan kita ingin menggunakan patokan pada baris pertama yaitu 4, 5, 2. Nah, caranya seperti apa? Kita ambil 4, lalu kita coret yang sejajar dengan 4, lalu kita kali dengan determinan yang tersisa yaitu 1, negatif 1, 3, 0. Kemudian kita pilih 5, lalu kita coret yang sejajar dengan 5. Sehingga tersisa 3 negatif 1 2 0. Jadi kita tuliskan dikurang 5 dikali 3 negatif 1 2 0. Nah, kenapa kita kurang? Karena polanya dikurang ya. Kemudian selanjutnya kita tambah dengan 2 dikali matriks 3 1 2 3. Nah, langsung saja kita operasikan. Berarti ini caranya adalah 4 kali. Nah, matriks determinan matriks ini yaitu 1 kali 0 0 dikurang 3 kali negatif 1 itu negatif 3. Nah, 0 dikurang negatif 3 itu sama dengan positif 3. Lalu kita kurang 5 dikali. Nah, ini 3 kali 0 itu sama dengan 0. Dikurang 2 kali negatif 1 itu sama dengan negatif 2. Dan 0 dikurang negatif 2 itu sama dengan 2. Lalu positif 2 dikali dengan determinan matriks ini. 3 kali 3 9. Dikurang 2 kali 1 itu 2. Dan 9 kurang 2 itu sama dengan 7. Nah, dari sini kita bisa langsung operasikan ya. Jadi 4 kali 3 itu 12. Kemudian 5 kali 2 itu sama dengan 10. Dan 2 kali 7 itu sama dengan 14. Nah, 12 kurang 10 itu sama dengan 2. Tambah 14 itu sama dengan 16. Jadi dari sini kita sudah memperoleh 2 buah determinan dengan hasil yang sama. Jadi silahkan dipilih di mana metode yang menurut kalian yang paling mudah. Jadi tidak ada ketetapan ya harus menggunakan metode mana. Keduanya bisa digunakan selama prosedur yang dilakukan tepat. Oke, demikian untuk video kali ini. Jika kalian suka silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian suka silahkan tekan subscribe. Dan jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.